Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Fir'aunu, qala ngucap sapa Fir'aunu Fir'aun. Amantu monoto iman sapa sira kabeh. Bitahqiqil hamzatani kelawan nahkik nyatakake hamzah loro wa ibdali saniyati lan ganti hamzah kedua alifan ing alif. Amantum bihi kelawan Musa bi Musa kelan Musa qoblaan adzana sadurunge yen to aweh izin sapa ingsun ana tegese ingsun laku marang sira kabeh inna hada setungene ikilah perkara alladzi rupane perkara sonatumuhu kang agawe sapa sira kabeh ing alladzi iku lamakrun nyekti sandupaya makartumuhu kang makar sapa sira kabeh ing makar fil madinati ing dalem ikilah kota goro litukhriju supaya padha ngetokake sira kabeh minha saking Madinah ngetokake ahlaha ing ahline Madinah fasaufa ta'lamuna monggo bakal ngerti sapa sira kabeh na ing perkara yana lukum kang bakal mekenani apa ma ing sira kabeh mini saking ingsun la ukoti anna yakti bakal ngetok temen sapa ingsun aidiakum pira-pira tangan sira kabeh warjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh min khilafin hale nyelentang utawa selentangan silang ayyada kulli wahidin tegese ing tangan saben-saben siji al-yumna kang tengen warijlahu lan tangan kulla wahid al-yusra kang kiwa summa la usallibannakum nuli yakti bakal gantung temen sapa ingsun ing sira kabeh ajmaina halis kabehane qalu jawab sapa saharah utawa sihir inas tune kita ila rabbina marang pangeran kita tak ada mautina ing dalam sawise mati kita bi aywajin kelawan endi dalan kana kang tinemu apa maut iku mungkolibuna bakal bali sapa kita iku mungkolibuna inna ila rabbina iku mungkolibuna bakal bali kita rajiuna tegese padha bali fil akhirat ing dalam akhirat wa matamkimu lan ora ingkar sapa sira tunggir tegese ingkar sapa sira mina saking kita illa an amana kejaba ing oleh iman ingsun utawa ingsun iman biayati robina kelan pira-pira ayat kita lama ja'atna ing dalam semangsane teko apa ayat ing kita robana do pangeran kita aufrih mugi ngesukake sapa panjenengan alina ngatese kita sabron ing sabar inda fi'li ma nalikane den gaweni perkara tawadahu kang wis ngancam sapa Firaun ing kita tawadahu kang wis ngancam sapa Firaun ing ma bina kelawan kita liala narji'a supaya ora bali sapa kita kufaron hale kafir-kafir dadi wong kafir wa tawafanalan mundut panjenengan ing kita muslimina hale muslim dalam keadaan muslim. Ayat selanjutnya niki ucapan dari Fir'aun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai pembelajaran untuk kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau ayat kemarin sudah berbicara tentang adu kesaktiannya antara Nabi Musa dengan tukang sihir, di mana Nabi Musa niki memperlihatkan sesuatu yang hak, sementara tukang sihir hanya menampilkan ilusi atau tipuan belaka. Setelah kekalahan tersebut, tukang sihir menyatakan beriman kepada Tuhan Musa, Allah Subhanahu wa taala. Amana bi rabbil alamina rabbi Musa wa Harun. Kemudian ayat menika berisi tentang tanggapan daripada Fir'aun mendengar tukang sihirnya justru malah beriman kepada Nabi Musa setelah menyatakan kekalahannya.
Qala Fir'aun. Fir'aun mengatakan, amantum, apakah kalian semua beriman kepada Tuhannya Musa, bihi kelawan Musa, kepada Nabi Musa dan juga Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, qabla an adzana, sebelum saya memberikan izin, lakum kepada kalian semua, inna hadza lamakrun makartumuhu, sesungguhnya ini merupakan makar, merupakan pemberontakan yang sesungguhnya kalian sudah rencanakan sebelumnya. Fil Madinati, di negara ini, pemberontakan terhadap kekuasaan Fir'aun. Litukhriju minha ahla fasawfa ta'lamun, ya. Sesungguhnya ini adalah sebuah strategi atau sebuah rencana yang sudah kalian rencanakan, pemberontakan yang sudah kalian rencanakan, di mana kalian menginginkan untuk mengusir, untuk mengeluarkan ahlaha, mengeluarkan penduduknya dari negaranya atau dari tempat niki, ya, mengeluarkan penduduknya dari negara kekuasaan Fir'aun. Fasawfa ta'lamun, maka lihatlah nanti kalian akan mengerti apa yang akan terjadi, apa akibat dari yang sudah kalian lakukan. Kemudian dipun jelaskan yang memiliki ancaman daripada Fir'aun, lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Saya benar-benar akan memotong tangan kalian, memotong tangan dan juga kaki kalian min khilafin, dengan cara menyilang. Dengan cara menyilang maksudnya bagaimana? Ay yada kulli wahidin al-yumna wa rijlahu al-yusra. Jadi tangan kanan tiap-tiap manusia itu, tiap-tiap tukang sihir ini yang memberontak kepada Fir'aun, memilih beriman kepada Musa, ini nanti akan dipotong secara sisi menyilang. Tangan kanan, kemudian kaki kiri. Apakah hanya itu saja? Mboten, masih ada lagi. Summa la usallibannakum. Kemudian akan saya gantung kalian, ya, akan digantung ajma'ina, semuanya yang menentang Fir'aun, memilih beriman kepada Musa, ini nanti akan tidak hanya dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, tetapi juga akan digantung oleh Fir'aun. Kemudian bagaimana tukang sihir yang beriman kepada Musa ini, ya, mendengar ancaman daripada Fir'aun? Mereka mengatakan, qalu, tukang sihir mengatakan, yang beriman kepada Musa mengatakan, inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kita ila rabbina, kepada Tuhan kami, terhadap Tuhan kita, munqalibun, akan kembali. Inna ila rabbina munqalibun, maksudnya adalah ba'da mautina bi ayyi wajhin kana munqalibun, sesungguhnya kita semua akan mati, sesungguhnya kita semua setelah kematian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya siksaan Allah di akhirat kelak ini akan lebih pedih, akan lebih berat dibanding dengan apa yang diterima ketika di dunia. Jadi antara ancaman Fir'aun dengan nantinya akan mendapatkan siksa di akhirat ketika tetap dalam keadaan kufur, niki akan lebih berat siksaan kelak di akhirat. Sehingga para tukang sihir ya mending sekarang mendapatkan ancaman Fir'aun dibanding nanti mengikuti Fir'aun tapi kelak mendapatkan siksaan yang lebih besar di akhirat. Inna li rabbina munqalibun, karena nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tangkimu minna illa an amana bi ayati rabbina lama ja'atna rabbana afri alaina. Wa ma tangkimu, dan engkau tidak ingkar dari kita, illa an amanna bi ayati rabbina, ya, dan engkau tidak akan dan engkau mengancam kami dan engkau mengingkari kami kecuali kami dalam keadaan iman kepada ayat-ayat Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya gampangane ngeten, ya wis ben awake dhewe disiksa, ya wis ben awake dhewe mendapatkan ancaman daripada Fir'aun, sing penting kok akhirate selamat, sing penting engko nang akhirate mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kami disiksa seperti itu, asal kami nanti kelak di akhirat mendapatkan ridha Allah, tidak mendapatkan siksanya Gusti Allah. Lah, untuk memperkuat keadaan di dunia karena menghadapi ancaman daripada Fir'aun niku, maka mereka berdoa. Doa mereka yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, afrigh karunikanlah. Nah, tetapi di sini dengan bahasa afrigh karunikanlah, makanya teng makna Jawa ngesokake. Akhirnya dilimpahkan sebanyak-banyaknya, ya Allah kami mohon Engkau melimpahkan sebanyak-banyaknya
sobron, kesabaran kepada kami semua. Wa tawaffana muslimina, dan kami memohon kepada panjenengan untuk menetapkan iman kami sehingga kami mati dalam keadaan muslim. Entah apapun yang terjadi terhadap kami mohon berikan kemampuan agar tetap bisa menjaga keimanan sampai mati, sehingga membawa keislaman, membawa keimanan sampai mati. Karena menghadapi ancaman yang begitu luar biasa nih, wow. Ya, tangan dan kakinya dipotong secara menyilang, tidak hanya itu nanti masih disalib, ya, masih digantung. Nah, ini kan berat sekali. Maka mereka karena sadar kembali kepada Allah, akhirnya juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita mampu untuk beriman datangnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu bersabar itu juga kekuatannya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan hidayah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat kisah daripada tukang sihir itu, kita bisa mempelajari hidayah tukang sihir itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian kekuatan iman yang dimiliki oleh tukang sihir tersebut juga datangnya dari Allah. Kesabaran juga datangnya dari Allah. Hidayah, keimanan, kesabaran, dan yang terakhir wa tawaffana muslimina, tentang ketentuan mati membawa keimanan, husnul khotimah ataupun tidak, niki juga datangnya atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini dipahami, maka dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, hendaknya kita selalu meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.